Mantan preman, share narkoba, perampokan, perkelahian, masuk penjara itu biasa. Mukul kepala orang, bunuh orang biasa, Pak. Waduh, ngeri. Itu nyata. Jangan ke saya ini. Tatapannya mengerikan. Di Provinsi Bengkulu, bahkan Jakarta sudah kita jelajahi. Nama ngetop ke Iwan Kaur. Waduh, ngeri pemirsa. Luar biasa. Oke. Kemudian proses Anda itu ketika jadi preman itu apa yang Anda dapat teguran dari Tuhan itu? Ya, dulu kita sakit kanker tulang. Kanker tulang, sudah itu diabetes, jiwa tidak tenang, bermacam-macam, sudah menumpuk penyakit di tubuh kita ini, badan kita sudah sisik waktu itu kan. Akhirnya kita belajar berobat, berobat di mana-mana, belum mendapatkan kesembuhan. Bahkan saya udah ke Tasik, Banten itu habis itu. Daerah Sumur 7 itu habis itu. Bahkan daerah Cakung, daerah wilayah Jakarta ini habis saya belajar berobat itu. Belajar berobat ke tempat-tempat itu. Apa yang Anda dapatkan? Tipu daya. Tipu daya. Anda menemukan 7 bioenergi itu dari guru siapa Anda? Katanya Anda ketika itu juga terkena hipnotis orang pintar untuk menggandakan uang. Bagaimana ceritanya? Saya sangat mengagumi karena mantan preman yang bertobat dan dia menemukan sesuatu keilmuan dan keahlian dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Camkoha. Apa itu Camkoha? Itu sandinya Provinsi Bengkulu. Benar. Arti Camkoha itu mantap. Mantap. Bengkulu. Mantap Camkoha. Ya, pemirsa pada Suat TV masih dalam serial tentang persoalan perdukunan yang heboh akhir-akhir ini. Ternyata banyak sekali ya cabang-cabangnya, cabang-cabang ilmunya gitu kan ya. Dikatakan sebagai salah satunya adalah penyembuhan alternatif. Pengobatan alternatif ya. Betul. Nah, saya bersama dengan Bunda Eli Yuniarti. Beliau adalah pemerhati budaya, ketua umum Sri Kandi Nusantara, kemudian juga ketua umum Yayasan Kampung Nusantara. Nah, beliau pernah menjadi anggota MPR ketika reformasi ya, Bunda. Betul. Nah, waktu itu saya yang demo. Dapat duit banyak. Dapat duit banyak kan dulu. Justru itu. Saya demo itu tidak dapat duit, yang dapat duit adalah Bunda. Bunda tidak dapat apa-apa. Cuman Bunda. Dengan Bang Naufid Ridwan Taher. Tapi rasa-rasanya saya lihat itu Anda tadi ketika pertama lihat itu seperti ini, Deddy Corbuzier tampangnya ini. Iya, bisa jadi, bisa tidak. Deddy Corbuzier KW ini. KW. Kalau di Bengkulu beliau disebut Iwan Kaur. Ini nama beliau itu kalau kita ke Bengkulu itu Iwan Kaur. Waduh, itu jagat di situ udah menggetarkan. Beliau mantan preman. Terkenal di daerah Bengkulu, kemudian terkena cobaan, kanker dan lain sebagainya, kanker tulang. Setelah itu juga tertimpa penipuan oleh uang gaib, sehingga sakit, kemudian juga harta habis karena percaya terhadap dukun sakti tanda petik. Beliau adalah penanggung jawab dari Yayasan Terapi Air Cahaya Provinsi Bengkulu ya, Provinsi Bengkulu ya. Menarik ini kita bahas. Sebelum ke Bunda, saya langsung ke Bang Iwan Kaur. Bang, Anda itu terkenal di Bengkulu sebagai mantan preman. Kemudian bertaubat. Sedikit saja bercerita gitu ya. Proses Anda mendapatkan sebuah pencerahan, kemudian mendalami energi, bioenergi 7 bioenergi. Seperti apa? Mantan preman, share narkoba, perampokan, perkelahian, masuk penjara itu biasa. Mukul kepala orang, bunuh orang biasa, Pak. Waduh, ngeri. Itu nyata. Jangan ke saya ini. Tatapannya mengerikan. Di Provinsi Bengkulu, bahkan Jakarta sudah kita jelajahi. Nama ngetop ke Iwan Kaur. Waduh, ngeri pemirsa. Luar biasa.
Kemudian proses Anda itu ketika jadi preman itu apa yang Anda dapat teguran dari Tuhan itu? Ya, dulu kita sakit kanker tulang. Kanker tulang, sudah itu diabetes, jiwa tidak tenang, bermacam-macam, sudah menumpuk penyakit di tubuh kita ini, badan kita sudah sisik waktu itu kan. Akhirnya kita belajar berobat di mana-mana, belum mendapatkan kesembuhan. Bahkan saya udah ke Tasik, Banten itu habis itu. Daerah Sumur 7 itu habis itu. Bahkan daerah Cakung, daerah wilayah Jakarta ini habis saya belajar berobat itu. Belajar berobat ke tempat-tempat itu. Iya. Apa yang Anda dapatkan? Tipu daya. Tipu daya. Ya, banyak dikatakan santet. Ada yang mengatakan bahwa Anda kena santet. Santet. Tidak ada yang saya itu tidak ada yang dikatakan medis. Tidak ada non medis, medis. Medis semua. Tidak ada sakit medis, non medis. Non medis semua gitu. Ya. Sakit. Menurut orang pintar itu. Bahkan saya dulu sempat di dalam telur itu ada paku, ada jarum. Di dalam kelapa itu seperti itu. Cara mereka untuk meyakinkan saya, bahkan waktu itu saya ada di daerah Banten ini. Itu saya habis uang itu 6,5 juta beli kambing itu. Beli kambing. Buat apa? Untuk membuang penyakit saya ini ke dalam kambing itu. Bahkan orangnya boleh katakan orang-orang ustadz lah kira-kira kan orangnya. Oknum begitu kan ya. Itu. Yang mengatakan beliau pintar ahli agama begitu. Singkatnya bahwa Anda tidak menemukan mendapatkan sesuatu penyembuhan. Karena mungkin salah alamat. Kalau Ayu Ting Ting bilang gitu lagunya ada salah alamat palsu ya. Salah alamat. Salah alamat ya. Benar. Kemudian setelah itu apa yang terjadi Anda? Kita ketemu soal untuk mengobati penyakit kita tadi, ketemu sistemnya meditasi. Ya, meditasi dia tidak pakai syarat, tidak ada syarat di luar, tapi kita banyak pengolahan di rumah, pengolahan dalam diri. Ya, kita harus banyak melakukan pengolahan meditasi, yaitu meditasi 7 bioenergi pernapasan. Di dalam tubuh kita ini ada 7 titik, yaitu tempatnya racun bersarang. Seperti makanan, pikiran, itu segala macam itu menjadi racun. Itulah penyebab kita sakit asam lambung, sakit kanker tulang, jiwa tidak tenang, itu bisa jadi penyebab yang saya sampaikan tadi. Makanan ya. Ya, makanan berupa pikiran. Dan pikiran itu 75% pikiran. Ya. Anda menemukan 7 bioenergi itu dari guru siapa Anda? Tidak mungkin kan Anda mencari sendiri kemudian mendapatkan sesuatu? Ya. Itu saya belajar ini udah ke 30 sekian guru ini. Jadi mantan preman, kemudian sakit, akhirnya merefleksikan tentang sakitnya, mengadu kepada Tuhan, kemudian mendapatkan guru yang tepat. Setelah Anda dipingpong atau ditipu sana sini. Saya cerita lagi, katanya Anda ketika itu juga terkena hipnotis orang pintar untuk menggandakan uang. Bagaimana ceritanya? Kita dulu kan pengen hidup enak. Orang ini bisa dia bisa membiarkan uang dengan secara uang goib. Itu saya korban dulu 75 juta itu. 75 juta saya keluar biaya itu. Waktu kedua dia mau ngantarkan uang, mau ke Bengkulu naik pakai mobil lewat darat. Akhirnya saya bilang uang itu sebaiknya pakai dulu uang itu yang ada di dalam kotak. Pakai dulu uang yang di dalam kotak itu, nanti di Bengkulu kita hitung. Dia bilang tidak bisa dipakai sebelum ketemu dengan saya kan. Di situ saya baru bangun. Saya cuma korban 75 juta itu. Berarti Anda kena 75 juta. Uang yang dijanjikan diantar dari mana itu? Dari Jawa apa dari mana? Pulau Jawa lah. Dari Pulau Jawa kemudian ke Bengkulu. Sampai sekarang datang nggak uangnya? Nomornya hilang dan uangnya tidak ada. Tidak ada. Anda menunggu? Tidak lagi karena sudah saya. Waktu itu stres? Saya biasa hidup. Biasa. Waktu itu Anda masih sudah sakit apa belum? Sebelum sakit. Sebelum sakit. Berarti masih jadi preman dong? Iya. Waduh, ini preman bisa ketipu juga. waktu jadi preman. Soalnya kita percaya dengan yang
aksesorisnya tadi, ya dengan pakaian gini, ya. Pakaiannya ya serba mencerminkan ini. Ya, megang tasbih kita percaya gitu. Jadi preman tertipu gitu kan dengan saya pengen merubah. Anda pengen merubah uang banyak tadi, saya tidak mau lagi jadi preman. Tujuannya begitu. Ya. Akhirnya uang jin dimakan setan. Iya. Itu benar itu. Kita berpikir ketika kita dapat uang banyak, ya udahlah. Kita berhenti jadi preman. Kita bagi-bagi rezeki ya. Ternyata tapi tidak ada ya? Ya tidak ada. Tuh, uang Anda habis, ya. Kemudian badan Anda sakit. Nah, disitulah Anda sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, bukan jatuh tertimpa tangga, Bang. Daun jatuh ditiup angin, Bang. Gitu. Kalau jatuh tertimpa tangga itu nggak bergerak. Daun jatuh ditiup angin melambung. Melambung. Anda mencari sesuatu gitu. Iya. Bunda Eli, kalau melihat perjalanan hidup Bang Novin ini, atau Bang Iwan Kaur ini, dia kemudian menemukan sesuatu ketika berobat ke sana kemari gitu ya. Kemudian mendapatkan ketenangan dengan bioenergi seperti itu. Menurut Bunda Eli, apa ini persepsi Anda? Saya suka sekali ya. Ya, mungkin ada sedikit keras. Saya sangat mengagumi karena mantan preman yang bertobat dan dia menemukan sesuatu keilmuan dan keahlian dia yang dia niatkan bagaimana ya dia bisa ya menerapkan ya ilmu ini untuk menolong sesama. Ya, wabil khusus ini memang kita nantikan. Ya, setiap manusia kan ada cobaan hidupnya. Pada ujung-ujung kebanyakan ya seperti kita ini yang mantan dari pegawai negeri sipil, pensiunan yang sudah masuk lansia, kadang-kadang kan banyak yang trauma, banyak yang sindrom, power syndrome gitu ya, biasanya di luka segala macam. Nah, saya melihat betapa mahalnya sebuah kesehatan itu, Nah, lama ya saya memantau secara kebetulan CL Yuniarti, ya saya pernah tugas dari Kementerian Dalam Negeri kira-kira per 1 Juli tahun 2000. Setelah di sana saya kembali menjadi masyarakat biasa. Nah, kebetulan karena saya senang berorganisasi, senang berteman, senang berkawan dan kawan-kawan banyak dari seluruh Sentero ini, berbagai macam profesi. Nah, terakhir nih saya sebagai pengamat bidang budaya. Pengamat bidang budaya, kemudian penasehat forum keluarga, paranormal dan pengobatan alternatif FKPPI yang sekarang Kisaung dan pendirinya Pak Mas'ud Thoyib, dan saya tanpa terasa dari Kementerian Dalam Negeri sejak lahirnya memang juga ada saya di sana dan saya juga didudukan sebagai pembina di sana FKPP bersama Pak Wiranto, dan kemarin terpilih lagi Kisaung, dan saya juga masih Bunda bersama begini, ini kan marak ini tentang orang yang tiba-tiba menjadi sakti tanda kutip di YouTube. Dengan pengobatan macam-macam. Nah, bagaimana nih Bunda melihat ini? Prihatin atau seperti apa nih? Ya, sangat prihatin. Untuk mencari ketenaran kalau bisa ya jangan sampai menjatuhkan orang lain, merugikan atau memanipulasi. Memang persoalan sekarang di medsos itu sedang muncul gitu kan ya. Ramai sekarang tuh yang salah satunya adalah pesulap merah versus Gus Samsudin. Itu antara pesulap kemudian juga penyembuh alternatif. Ini masih terjadi polemik seperti itu. Bang, saya pengen mengetahui tentang 7 bioenergi tadi sehingga Anda sembuh dari kanker tulang. Terus apa lagi? Diabetes, asam lambung, jiwa, dan Anda kemudian lepas dari dunia preman. Kemudian sekarang istiqomah Anda mengabdikan kepada masyarakat. Coba sedikit
Apa itu 7 bioenergi itu? Pertama, yakinkan dulu diri kita. Oke, agak sedikit keras, Bang. Pertama, yakinkan dulu diri kita. Oke. Ya. Dua, di dalam tubuh kita ini ada 7 bioenergi yang dititipkan oleh Tuhan semesta alam. Ya. Tapi sedikit yang tahu. Yang tahu itu orang yang mencari. Yang orang tidak mencari tidak akan tahu bahwa kita bisa mengobati diri kita sendiri, tapi harus dibimbing oleh yang paham. Oke. Gitu. Di dalam tubuh kita ini ada 7 bioenergi tempat sampah, seperti minuman, makanan, yang lain-lain, pikiran. Itu bila mana kita tidak dibersihkan, maka penyakit itu akan numpuk. Seperti ini rumput ditimpa batu. Ya. Ketika batu ini lama, maka rumput itu akan mati. Tetapi kalau batu ini dilempar, dilepas, maka tumbuh lagi rumput. Berarti penyakit dalam diri kita ini kalau kita olah terus, istiqomahkan dan merubah sifat perilaku kita sehari-hari, insya Allah penyakit kita akan bisa sembuh, pulih lagi seperti kita yang saya rasakan sekarang. Kan kuat badan saya kan. Jadi Anda mengelaborasi kekuatan alam di bawah sadar Anda gitu untuk menjadi kekuatan energi yang dahsyat, begitu ya? Iya. Itu ya. Harus kita. Berapa tahun Anda melakukan ini terapi dengan meditasi ini? Saya sudah 11 tahun. Enggak, ketika Anda terkena penyakit kemudian sembuh itu berapa tahun? Itu 40 hari. 40 hari kita sudah ada perubahan gitu kan ya. Kita ini dari hari ke hari, terus kita olah terus. Biayanya murah itu, Bang. Biaya paling murah itu. Soal biaya off the record ya. Biayanya maksud saya gini, biayanya paling murah itu kita tidak mengeluarkan biaya setelah kita dapatkan sistem pengobatan ini tadi. Tinggal caranya bagaimana kita menaruh istilahnya waktunya harus kita disiplinkan waktunya. Gitu. Jadi meditasi itu dengan waktu tertentu, gitu ya. Kemudian juga durasi tertentu, dan itu harus continue. Baru terasa efeknya. Terasa itu. Gitu ya. Dan kita tidak melakukan benda sesuatu, cuma dalam tubuh kita. Jadi tidak ada kayak semacam ornamen-ornamen pelengkap atau yang lain gitu kan untuk meyakinkan seseorang. Tidak ada trik sulap atau apa. Jadi ketika meyakinkan terhadap Bunda Eli umpamanya tentang energi itu bagaimana? Kan tidak terlihat itu energi itu. Alhamdulillah Bunda Eli sudah saya bimbing, sudah dia melakukan. Silakan tanyakan sama Bunda Eli. Iya. Bagaimana Bunda itu yang Anda rasakan? Saya ini sebenarnya muridnya si Master Iwan ini baru 2 kali nih kita ngikutin karena kesibukan kemarin kita mengadakan kenduri. Sebenarnya beliau ini saya hadirkan untuk hadir ya untuk mengawal kenduri agung Nusantara dan bertemulah silaturahmi dengan keluarga besar FKPPI karena beliau juga dipercaya juga nanti akan didudukan sebagai Ketua FKPPI Provinsi Bengkulu. Jadi silaturahmi dulu. Di sela-sela kesibukan saya ditantang. Ini gak boleh, harus konsentrasi, harus penuh. Saya bilang gimana mau konsentrasi? Ini ada pekerjaan kita dalam 1 minggu. Kita harus bersilaturahmi dalam konteks doa bersama kenduri agung ya, bersama para pemangku adat, tokoh adat, raja, sultan, pemangku adat dan FKPP yang kita kerja gabungan. Intinya bagaimana ini? Intinya di sela-sela itu ya terpaksa kan mestinya kan harus rutin nih dalam 7 kali pertemuan. Nah dianggaplah karena saya juga kan awam. Saya berkeyakinan. Saya bilang pertama saya harus yakin dulu. Saya harus mampu mengobati diri saya daripada saya antri di BPJS, di tempat di puskesmas, harus antri ke rumah sakit, harus kontrol. Semuanya itu adalah kekuatan ilahi talenta. Dengan segelas air putih ini kita mampu mengobatin sakit apapun karena Allah. Jadi jangan pernah kita sombong kehebatan kita. Nah, jadi ya marilah kita jangan pernah melupakan karena Allah Subhanahu wa taala tadi kehebatan kita ini semua para spiritual apapun ya. Dan tadi juga daripada saudaraku ya Iwan Bintuan yang mantan karena hidayah Allah datang kepada diri dia. Sengaja dia akan istilahnya dia mensedekahkan sisa hidup dia untuk mari
kita buka-bukaan. Yang benar ya benar, yang lurus kita luruskan. Lebih-lebih jurusan yang lagi gonjang-ganjing ini, saya berharap pertemuan kita pada malam hari menjadikan puncak solusi. Kan kira-kira begitu. Nanti siapapun kita ajak duduk diskusi bersama. Kita diskusi. Bang Novi. Siap. Jadi singkatnya bahwa 7 bioenergi yang Anda pelajari setelah melakukan berbagai kesalahan, kemudian bertemu orang salah, kemudian akhirnya menemukan guru-guru Anda yang benar-benar lurus itu ya. Apa yang Anda rasakan sekarang? Ya, saya bisa menstabilkan diri saya dengan di dunia ini. Saya tidak lagi bisa dipengaruhi, baik pun politik, baik pun segi apapun. Saya sudah yakin diri saya dengan Tuhan. Gitu. Saya tidak akan bisa dipengaruhi. Siapapun mempengaruhi saya tidak akan bisa. Kalau dulu orang bisa mempengaruhi saya, cuman itu berarti saya ini sehat. Sehat jiwa dan raga. Gitu. Jadi ritual-ritual khusus untuk meditasi itu seperti apa nih? Ya, kita di tempat yang bersih. Pakai yang bersih. Pikiran yang sehat. Ambil air wudhu, duduk di tempat yang nyaman. Biasa jam berapa? Kita tidak ada waktu jam berapa. Waktukan untuk kesehatan itu yang utama. Ketika kita udah sehat, kita bisa membuka pekerjaan seluas alam semesta. Tanpa pakai syarat, cukup dengan pikiran saja. Tanpa membodohi orang. Tanpa menipu orang. Baik, luar biasa. Pemirsa Padoswa TV, terima kasih Bang Iwan Kaur, terima kasih Bunda Eli. Terima kasih abangku. Bagaimana menurut Anda? Apakah mencerahkan? Saya tunggu komentarnya. Camkoa. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.